Dunia pendidikan berduka. Pemirsa, inilah aksi demo yang dilakukan oleh pelajar SMA Negeri 3 Kota Pekalongan sebagai bentuk solidaritas untuk korban dugaan pelecehan oknum guru BK. Pelajar SMA Negeri Kota Pekalongan menggelar aksi demo di sekolah. Mereka menuntut pihak sekolah memberi sanksi kepada oknum guru bimbingan konseling berinisial S yang dituding telah melakukan pelecehan seksual secara verbal ke puluhan siswi. Para siswa menggelar aksinya di lapangan basket sekolah. Mereka membawa sejumlah tulisan berisi tuntutan kepada sekolah untuk memberikan sanksi kepada S. Menurut para murid, dugaan pelecehan seksual verbal itu dilakukan S dengan modus memanggil siswi ke ruang BK. Dalam kondisi pintu tertutup, para siswi mengaku diberi pertanyaan yang menjurus pelecehan. Tim bantuan hukum dari LBH Diaksa, Imamul Abror menjelaskan dari puluhan siswa yang menjadi pelecehan seksual verbal, baru 20 siswi yang mengadukan ke pihaknya. Menurut dirinya, interview pada para siswi yang dipilih oknum guru BK ini hanya sebagai modus. Dengan adanya kasus ini seperti apa? Ya, pertama kami menerima laporan, pengaduan, terus kami juga datang ke sini untuk konfirmasi, untuk menanyakan tanggung jawab dan kepedulian pihak sekolah, advokasinya seperti apa. Tentunya kami akan tetap proses hukum, kami sambil mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan saksi-saksi dan keterangan yang lain, tentunya kami tetap maju. Untuk pelajarannya seperti apa sih dan berapa korbannya? Terakhir dengan info yang beredar ya, maksudnya data yang kami dapatkan, ini korban dipilih secara acak, mungkin sesuai dengan selera atau mungkin sesuai dengan kelas dan lain sebagainya, dibawa ke dalam ruangan, diinterview dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke arah seksual sebenarnya, bukan mencari keterangan. Jadi banyak dari korban ini ngerasa ini bukan interview, ini kok seakan aku dihakimi, seakan aku dilecehkan. Ini kemudian disampaikan kepada orang tua mungkin akhirnya datang ke kami untuk memberikan kuasa seperti itu. Sementara ini ada sekitar 15-20 orang sementara ini. Kemungkinan akan bertambah. Semua siswi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Pekalongan, Yulianto Nurul Furkon, mengakui pertanyaan dari oknum guru BK tersebut terlalu mengarah hal pribadi. Ia menyayangkan pertanyaan dari oknum guru BK terlalu sensitif bagi para siswi SMA setempat. Yang jelas kami sesuai dengan aturan kedinasan Pak, karena beliau adalah PNS. Nah, kami sudah sampaikan laporan ke Cabdin, biar Cabdin nanti menyampaikan ke Kepala Dinas ke BK. Selama ini sudah ada laporan dari siswa ke Pak? Saya baru tahu seminggu yang lalu Pak. Walaupun itu laporan dari orang tua atau dari siswa sudah berjalan dari tahun 2010 ya. Tapi saya baru tahu seminggu yang lalu. Kalau korban mengeluhkan apa aja Pak? Ya hanya pelecehan secara verbal, tidak ada yang secara fisik. Misal seperti apa Pak? Misal seperti apa? Ya kaitannya mungkin, saya belum tahu ya, pokoknya aduannya secara verbal. Ya. Sejauh ini gini Pak, apa namanya, dari guru sendiri seperti apa Pak? Klarifikasinya seperti apa dari pihak yang bersangkutan Pak? Ya, beliau mengakui memang terlalu jauh dalam menginterogasi. Memang beliau ingin tanya kaitannya dengan pergaulan bebas Pak. Cuman kadang mungkin tanyanya terlalu menjurus, sehingga menyinggung perasaan anak. Hanya lapor ke orang tua dan orang tua juga ikut tersinggung. Langkah yang dilakukan sekolah terhadap yang bersangkutan Pak? Dalam? Langkah yang dilakukan pihak sekolah? Nah, yang sekolah yang jelas kami sudah melakukan mediasi Pak, dengan anak-anak, dengan guru yang bersangkutan, dan kemarin juga sudah saling bermaafan antara guru, minta maaf sama siswa korban, kan? Nah, saya pikir benar sudah selesai karena sudah saling maafan. Ternyata tadi malam berkembang lagi sampai akhirnya ada surat dari LBH, pagi ini baru saya terima. Atas kejadian ini pihak sekolah mengaku kecolongan atau gimana ya Pak? Yang jelas kami tidak tahu Pak, yang jelas baru 1 minggu dan saya baru 1 tahun berada di SMA 3, dan laporan ini sudah kami tindak lanjuti lebih lanjut.
Aksi demo siswa-siswi ini mendapat kawalan petugas Kepolisian Resor Pekalongan Kota. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayuda Widiatmoko mengungkapkan jika peristiwa ini mengarah ke jalur hukum, pihaknya siap menerima aduan. Namun diakuinya hingga saat ini belum ada laporan aduan ke Polres Pekalongan Kota terkait hal tersebut. Jadi kita nanti akan melihat konteksasi kasusnya ya. Kita namanya upaya penyelidikan dan penyidikan nanti berdasarkan alat bukti yang ada. Makanya jangan sampai hanya memberikan pembelajaran kepada anak-anak ini untuk menuntut sesuatu, tetapi juga harus menyadari bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilengkapi di balik itu semua. Ya, seperti kalau memang ada tuntutan untuk penegakan hukum, berarti harus ada yang bersedia menjadi saksinya, kemudian alat buktinya, ya kan, untuk nanti kita tindak lanjuti sesuai dengan progres hukum yang berlaku. Jika nantinya ada laporan, apakah kepolisian siap untuk mengawal kasus ini? Ya pastinya, kita berawal pasti akan dari laporan pengaduan ya. Ya, kalau memang ada laporan pengaduan ya pasti akan kita tindak lanjuti. Ya, nanti sampai progresnya ya sampai semampu kami untuk persidangan di pengadilan. Itu kalau memang ada pengaduan dan kemudian ditemukan alat bukti yang cukup untuk bisa kita bawa di sidang pengadilan. Sejauh ini hasil mediasi di dalam seperti apa? Mediasi monggo silahkan. Itu kan hak prerogatif masing-masing ya untuk masalah mediasi. Kemudian penyelesaian ya kalau memang bisa diselesaikan dengan baik ya, dan membawa kebaikan bagi semuanya, ya pasti kita juga akan mendukung. Tapi selama masih ada nanti akan ada laporan atau pengaduan, ya kita akan tindak lanjuti sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, siswa-siswi dan siswi SMA Negeri 3 Pekalongan menuntut pihak sekolah untuk menolak keras semua bentuk pelecehan seksual di lingkungan SMA Negeri 3 Pekalongan. Tindak tegas pelaku pelecehan seksual di SMA Negeri 3 Pekalongan dalam ranah pidana dan hukum yang berlaku, menuntut pihak sekolah untuk memberikan surat peringatan 3 mengeluarkan kepada guru yang melakukan pelecehan seksual. Menuntut pihak sekolah untuk memenuhi hak-hak korban dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan seksual verbal maupun non-verbal. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan.